Salam damai sejahtera dan salam Imago Dei, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan mingguan KSCC Medan pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Injil diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau berbicara tentang raja, umumnya orang-orang atau kita akan mengasosiasikannya dengan 3 kata, yakni kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan duniawi. Bahwa seorang raja sudah tentu memiliki ketiga aspek tersebut dalam dirinya. Terlepas dari situasi wilayah atau rakyat yang dipimpinnya. Sekalipun mungkin rakyatnya atau wilayah itu tergolong miskin, tapi biasanya kehidupan raja akan tetap terjamin. Terlepas dari apakah ia melakukan perannya sebagai raja dengan baik, biasanya rakyat akan tetap menghormatinya, walaupun mungkin itu tulus atau terpaksa karena disebabkan oleh ketakutan akan mendapat sanksi atau hukuman kalau tidak menghormati raja. Namun, berbeda halnya dengan raja yang kita pestakan hari ini, yakni Yesus Kristus yang digelari sebagai Raja Semesta Alam. Kita tahu dan mengimani bahwa Yesus sebagai satu-satunya raja yang tidak pernah berusaha meraih kehormatan, kekuasaan, dan kekayaan duniawi. Hal ini tampak dari kesaksian hidupnya sepanjang pewartaannya, bahwa ia mengosongkan diri dan menjadi seperti hamba yang taat pada Bapaknya hingga wafat di kayu salib. Dalam Injil, Pilatus mempertanyakan, apakah Yesus adalah seorang raja? Pertanyaan Pilatus ini menyiratkan adanya keraguan dan ia berusaha untuk mencari jawaban pasti kepada Yesus sendiri. Hal ini juga menjadi gambaran kemanusiaan kita yang sering juga meragukan kehadiran Yesus sebagai raja. Yesus tidak menjawab ya atau tidak dalam Injil tadi. Dia justru balik bertanya kepada Pilatus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Pertanyaan Yesus menunjukkan bahwa ia tidak ingin kita kenali berdasarkan apa kata orang, namun bagaimana kita mengenali Yesus lewat pengalaman hidup kita sendiri dan mengakui kehadirannya sebagai Raja berdasarkan mujizat atau penyertaannya setiap saat dalam kehidupan kita. Kemudian,
Pilatus mempertanyakan lagi situasi Yesus saat itu yang sungguh membuatnya bingung. Kalaulah Yesus adalah raja, mengapa bangsa Yahudi menyerahkan Yesus kepadanya untuk dihukum? Pilatus sebagai manusia tidak mampu memahami secara logika bahwa seorang yang disebut-sebut raja diserahkan untuk dihukum, bahkan disalibkan, tetapi tidak berusaha melepaskan diri dari hukuman itu. Harusnya sebagai raja, Yesus bisa dengan mudah membebaskan diri dari hukuman yang menantinya. Itu adalah hal yang lazim dilakukan oleh seorang raja di dunia. Namun Yesus bukanlah raja seperti yang dipahami oleh Pilatus. Pada kutipan selanjutnya, Yesus menegaskan bahwa dirinya memang raja, namun kerajaannya bukan dari dunia ini. Ia datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Karena memperjuangkan kebenaran itu pula, Yesus rela menerima hukuman, bahkan mengorbankan hidupnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dari Injil ini saya mencoba menemukan apa yang mungkin bisa kita refleksikan sebagai orang-orang yang mengimani Yesus Raja semesta alam. Kita merayakan Hari Raya Kristus Raja tentu karena kita mengakui dan mengimani bahwa Yesus Kristus memang sungguh-sungguh Raja. Lalu bagaimana keyakinan itu kita hidupi dan hayati dalam peziarahan iman kita? Beberapa pertanyaan penuntun yang pantas kita refleksikan adalah: yang pertama, sejauh manakah kita bisa memaknai kehadiran Yesus dalam hidup sehari-hari? Apakah pengalaman-pengalaman hidup membuat kita semakin yakin akan kehadiran Yesus sebagai Raja? Ataukah kita meragukannya dan hanya mengakuinya atau meyakininya sebatas ajaran iman saja? Lalu yang kedua, bagaimana kita mengakui Yesus sebagai Raja dengan membiarkannya benar-benar meraja di hati kita lewat tindakan-tindakan kita? Apakah kita berusaha mengalahkan keinginan-keinginan diri yang sering berusaha menguasai atau merajai kita? Atau malah membiarkan hal-hal duniawi itu merajai hidup kita? Maka dalam perayaan ini, kita diajak senantiasa terbuka atas rahmat Tuhan yang selalu menyatakan dirinya lewat pengalaman hidup kita setiap saat. Sehingga kita dengan yakin mengakui bahwa Yesus adalah Raja dalam diri kita. Lewat pengakuan itu pula, kita diajak untuk menunjukkan keberimanan kita dalam tindakan-tindakan yang senantiasa dirajai oleh Yesus sendiri. Bila Yesus yang merajai hati kita, maka kemanapun kita melangkah akan menunjukkan cara hidup Yesus yang disemangati oleh kasih. Misalnya, mau dengan rela berpartisipasi dalam tugas pelayanan gereja, murah hati membantu sesama yang mungkin di sekitar kita ada yang berkekurangan, memiliki semangat pengampunan dan berkorban, serta memperjuangkan kebenaran meskipun terkadang harus mengorbankan tenaga, perasaan, atau bahkan kehilangan kesempatan yang menguntungkan kita secara materi. Sehingga seperti yang dikatakan Yesus dalam kalimat terakhir dalam Injil hari ini, kita menjadi bagian dari kebenaran yang senantiasa peka mendengarkan suaranya dan ikut ambil bagian dalam perutusan Yesus memberi kesaksian tentang kebenaran lewat cara hidup kita setiap saat. Semoga, amin.